Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Janur Sabrina. Saya Ayu Nuritani. Saya Diva Sonia Zahro. Di sini kami akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada zaman dinasti Bani Abbasiyah. Yang pertama, latar belakang. Dalam peradaban umat Islam, Bani Abbasiyah merupakan salah satu bukti sejarah peradaban umat Islam yang terjadi. Bani Abbasiyah merupakan masa pemerintahan umat Islam yang memperoleh masa kejayaan yang gemilang. Pada masa ini, banyak kesuksesan yang diperoleh Bani Abbasiyah, baik itu di bidang ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan. Hal inilah yang perlu untuk kita ketahui sebagai acuan semangat bagi generasi umat Islam bahwa peradaban umat Islam itu pernah memperoleh masa keemasan dan melampaui kesuksesan negara-negara Eropa. Yang pertama, ada sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdul Abbas As-Saffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Kekuasaan Bani Abbas melewati rentan waktu yang sangat panjang, yaitu 5 abad, dimulai dari tahun 132 sampai 656 Masehi Hijriah. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim. Setelah meninggalnya Rasulullah dengan mengatakan bahwa berhak kekuasaan adalah keturunan Rasulullah. Kelahiran Bani Abbasiyah erat kaitan dengan gerak oposisi yang lancar oleh golongan Syiah terhadap pemerintah Bani Umayyah. Golongan Syiah selama pemerintahan Bani Umayyah merasa tertekan dan tersingkir karena kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Muhammad bin Ali untuk merebut kekuasaan dan jabatan khalifah dari tangan Bani Umayyah. Karena menurut keyakinan orang Syiah, keturunan Bani Umayyah tidak berhak menjadi imam atau khalifah. Strategis yang digunakan untuk menggulingkan Bani Umayyah ada 2. Yang pertama, ada gerakan secara rahasia. Propaganda Abbasiyah dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang sebagai gerakan rahasia. Akan tetapi, Imam Ibrahim, pemimpin Abbasiyah yang berkeinginan mendirikan kekuasaan Abbasiyah, gerakannya diketahui oleh Khalifah Umayyah terakhir, Marwan bin Muhammad. Ibrahim akhirnya tertangkap oleh pasukan dinasti Umayyah dan dipenjara di Haran sebelum akhir dieksekusi. Tahap terang-terangan dan terbuka secara umum. Tahap ini dimulai dengan terungkap surat rahasia Ibrahim bin Muhammad yang ditujukan kepada Abu Musa Al-Khurasani agar membunuh setiap orang yang membahas Arab di Khurasan. Setelah Khalifah Marwan bin Muhammad mengetahui isi surat rahasia tersebut, ia menangkap Ibrahim bin Muhammad dan membunuhnya. Abdullah Abbas sangat beruntung karena pada masa pemerintahan Marwan bin Muhammad telah mulai lemah, dan sebaliknya gerakan oposisi semakin mendapat dukungan dari rakyat dan menambah luas pengetahuan. Keadaan ini tambah mendorong semangat Abdul Abbas untuk menggulingkan Khalifah Marwan bin Muhammad dari jabatannya. Tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, Abdullah bin Muhammad diangkat dan dibaiat menjadi khalifah. Dalam pidato pembiatan tersebut, ia antara lain mengatakan, "Saya berharap semoga pemerintahan kami Bani Abbas akan mendatangkan kebaikan dan kedamaian." Setelah Abdul Abbas resmi menjadi khalifah, ia tidak ingin mengambil Damaskus sebagai pusat pemerintahan, tetapi ia memilih Khauf sebagai pusat pemerintahannya dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, ada para pendukung Bani Umayyah masih banyak yang ingin tinggal di Damaskus. Yang kedua, kota Khauf jauh dari Persia, walaupun orang-orang Persia merupakan
merupakan tulang punggung Bani Abbas dalam menggulingkan Bani Umayyah. Yang ketiga ada kota Damaskus, terlalu dekat dengan wilayah kerajaan Bizantium yang merupakan ancaman bagi pemerintahannya. Akan tetapi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur dibangun kota Baghdad sebagai ibu kota dinasti Bani Abbasiyah. Yang kedua, masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Setelah dinasti Bani Abbasiyah berdiri, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda sesuai dengan perubahan politik. Masa Abbasiyah 1, yaitu semenjak lahirnya dinasti Abbasiyah tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasid tahun 232 Hijriah. Yang kedua ada masa Abbasiyah yang kedua, yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah sampai 847 sampai berdirinya Daulah Buwaidiyah di Baghdad tahun 334 Hijriah. Masa dinasti Abbasiyah ketiga, yaitu dari berdirinya Daulah Buwaidiyah tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad tahun 447 Hijriah. Abbasiyah yang keempat, yaitu masuknya kaum Saljuk di Baghdad tahun 447 Hijriah sampai 1505 Masehi sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 656. Yang kedua ada masa Abbasiyah kedua. Periode ini diawali dengan meninggalnya Khalifah Al-Wasik dan berakhir ketika keluarga Buwaidiyah bangkit pemerintahan. Sepeninggalan Al-Wasik, Al-Mutawakkil naik tahta menjadi khalifah. Masa ini ditandai dengan bangkitnya pengaruh Turki. Setelah Al-Mutawakkil meninggal dunia, para jenderal yang berasal dari Turki berhasil mengontrol pemerintahan. Ada 4 khalifah yang dianggap hanya sebagai simbol pemerintah daripada pemerintahan yang efektif. 3. Masa Abbasiyah 3. Masa ini ditandai dengan berdirinya dinasti Buwaidiyah, yaitu pada masa ini jatuhnya Khalifah Al-Muqtafi sampai dengan Khalifah Al-Qayyim tahun 1075 Masehi. Kekuasaan Buwaidiyah sampai ke Irak dan Persia Barat. Sementara itu Persia Timur, Sasania, dan Afghanistan yang semula di bawah kekuasaan dinasti Samaniyah beralih kepada dinasti Ghaznawi. Kemudian sejak tahun 869 Masehi, dinasti Fatimiyah berdiri di Mesir. Kekhalifahan Baghdad jatuh sepenuhnya pada suku bangsa Turki. Untuk keselamatan, Khalifah meminta bantuan kepada Bani Buwaidiyah. Dinasti Buwaidiyah cukup kuat dan berkuasa karena mereka masih menguasai Baghdad yang merupakan pusat dunia Islam dan menjadi kediaman Khalifah. 4. Masa Abbasiyah 4. Masa ini ditandai dengan ketika kaum Saljuk menguasai dan mengambil alih kepemimpinan Abbasiyah. Masa Saljuk berakhir pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, yaitu ketika tentara Mongol menyerang serta menaklukkan Baghdad dan hampir seluruh dunia Islam terutama bagian timur. C. Masa kejayaan peradaban Bani Abbasiyah. Pada periode pertama, pemerintah Bani Abbasiyah mencapai masa keemasan. Secara politis, para khalifah memang orang-orang yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Peradaban dan kebudayaan Islam berkembang dan tumbuh mencapai kejayaan pada masa Bani Abbasiyah. Hal tersebut dikarenakan pada masa ini Abbasiyah lebih menekankan pada perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah.
Disinilah letak perbedaan dinasti Abbasiyah dengan dinasti Umayyah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Makmum tahun 813 sampai 833 Masehi ketika Al-Rasyid memerintah. Negara dalam keadaan makmur, kejayaan melimpah, keamanan terjamin walaupun ada yang juga pemberontakan dan luas wilayah mulai dari Afrika Utara sampai ke India. Adapun ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu kedokteran. Pada mulanya ilmu kedokteran telah ada pada saat Bani Umayyah. Ini terbukti dengan adanya sekolah tinggi kedokteran, Yudhisapur dan Haram. Dinasti Abbasiyah telah banyak melahirkan dokter terkenal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Hunay ibnu Ishaq yang terkenal sebagai dokter ahli di bidang mata dan penerjemah buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Kedua, Ar-Razi terkenal dengan dokter yang ahli di bidang penyakit cacar dan campak. Ia adalah kepala dokter rumah sakit di Baghdad. Buku kewenangan di bidang ilmu kedokteran adalah Al-Bukhari. Yang ketiga ada Ibnu Sina yang karya yang terkenal adalah Al-Qanun fi At-Tib dan dijadikan sebagai buku pedoman bagi universitas di Eropa dan negara-negara Islam. Selanjutnya ada Ibnu Rushd, terkenal sebagai dokter perintis di bidang penelitian pembuluh darah dan penyakit cacar dan lain-lain. Lanjut ada ilmu tafsir. Pada masa ini muncul dua aliran, yaitu ilmu tafsir al-mansur dan tafsir Birra'i. Aliran yang pertama lebih menekankan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis dan pendapat tokoh-tokoh sahabat. Yang kedua ada ilmu hadis. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 717 sampai 720 Masehi, dari Bani Umayyah sudah mulai usaha untuk mengumpulkan dan membukukan hadis. Akan tetapi perkembangan ilmu hadis yang paling menonjol pada masa Bani Abbasiyah. Sebab pada masa inilah muncul ulama-ulama hadis yang belum ada tandingannya sampai sekarang. Di antara yang terkenal ialah Imam Bukhari, wafat 256 Hijriah. Ia telah mampu mengumpulkan sebanyak 7.257 hadis dan setelah diteliti terdapat 4.000 hadis sahih dari yang telah berhasil dikumpulkan oleh Imam Bukhari yang disusun dalam kitab Sahih Bukhari. Imam Muslim, wafat 251 Hijriah, terkenal sebagai seorang ulama hadis dengan Bukhari Sahih Muslim. Buku karangan Imam Bukhari dan Muslim di atas lebih berpengaruh bagi umat Islam daripada buku-buku hadis lainnya seperti Sunan Abu Daud oleh Abu Daud, Sunan Al-Tirmizi oleh Imam Al-Tirmizi, Sunan Al-Nasai oleh Al-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah oleh Imam Ibnu Majah. Keenam buku hadis tersebut lebih dikenal dengan sebutan Al-Kutub Al-Sittah. Yang selanjutnya ada ilmu kalam. Bukanlah hal yang berlebihan jika dikatakan pada masa Bani Abbasiyah merupakan dasar-dasar ilmu fikih. Ilmu ini disusun oleh ulama yang terkenal pada masa itu dan masih besar pengaruhnya sampai sekarang. Di kalangan ulama ahlu al-sunnah wal jamaah muncul Imam Abu Hanifah 810 sampai 150 Hijriah yang lebih cenderung memakai akal, rasio, dan istihad. Imam Malik bin Anas 93 sampai 179 Hijriah yang lebih cenderung memakai hadis dan menjauhi sampai batas tertentu. Pemakaian rasio Imam Syafi'i 150 sampai 204 Hijriah yang berusaha mengkompromikan
menghubungkan aliran al-ra'yi dengan al-hadis dalam fikih, dan Imam Ahmad bin Hambal 164 sampai 241 Hijriah yang merupakan tokoh aliran fikih yang keras, ketat dan kurang luwes dan dari aliran-aliran fikih yang lainnya. Yang selanjutnya ada ilmu tasawuf. Dalam bidang ilmu tasawuf juga muncul ulama-ulama terkenal pada masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah. Imam Al-Ghazali sebagai seorang ulama sufi yang masa Daulah Bani Abbasiyah meninggalkan karyanya yang masih beredar sampai sekarang, yaitu buku Ihya al-Din yang terdiri dari 5 jilid. Selanjutnya ada ilmu matematika. Terjemahan dari bahasa asing ke bahasa Arab menghasilkan karya di bidang matematika. Di antara ahli matematika Islam yang terkenal adalah Al-Khwarizmi, adalah seorang pengarang kitab Al-Jabar wal Qabalah atau ilmu hitung, dan penemu angka 0. Tokoh lainnya adalah Abu Al-Wafa Muhammad bin Muhammad bin Ismail bin Al-Abbas, terkenal sebagai ahli ilmu matematika. Selanjutnya ada ilmu farmasi. Di antara ahli farmasi pada masa Bani Abbasiyah adalah Ibnu Baitar. Karyanya yang terkenal adalah Al-Mughni, berisi tentang obat-obatan, Jami Al-Mufrodat Al-Adawiyah, berisi tentang obat-obatan dan makanan bergizi. Selanjutnya D. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah. Menurut Montgomery, bahkan beberapa faktor penyebab kemunduran Bani Abbasiyah adalah: 1. Luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya antara penguasa dan pelaksana pemerintah sudah sangat rendah. Yang kedua, dengan profesional angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka sangat tinggi. 3. Keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Pada saat itu kekuatan militer menurun. Khalifah tidak sanggup memaksa pengirim pajak ke Baghdad. Masa akhir kekuasaan Bani Abbasiyah. Akhir dari kekuasaan Bani Abbasiyah adalah saat Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan 656 Hijriah sampai 1258 Masehi. Ia adalah saudara dari Kubilai Khan yang berkuasa di Cina sampai ke Asia Tenggara, dan saudara Mongke Khan yang menugaskannya untuk mengembalikan wilayah-wilayah sebelah barat dari Cina ke pangkuannya. Baghdad dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Pada munculnya Hulagu Khan mengirim suatu tawaran kepada Khalifah bin Abbasiyah. Yang terakhir, Al-Mutasim bila untuk bekerja sama menghancurkan gerakan Asain. Tawaran tersebut tidak dipenuhi oleh Khalifah. Oleh karena itu timbullah kemarahan dari pihak Hulagu Khan. Pada bulan September 1257 Masehi, Hulagu Khan melakukan penjarahan terhadap daerah Khorasan dan mengadakan penyerangan di daerah itu. Kesimpulannya, Bani Abbasiyah merupakan masa pemerintahan umat Islam yang merupakan masa keemasannya dan kejayaannya dan peradaban umat Islam yang pernah ada. Pada masa Bani Abbasiyah, kekayaan negara berlimpah ruah dan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Pusat peradaban Islam mengalami kemajuan yang pesat sehingga pada masa ini banyak muncul para tokoh ilmuwan dan kalangan umat Islam, baik itu ilmu pengetahuan yang bersifat umum seperti ilmu kedokteran yang telah mencetak dokter seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan lain-lainnya, sehingga pada masa ini telah ada lebih dari 800 dokter yang berada di kota Baghdad. Dalam bidang matematika,
melahirkan ilmuwan bernama Al-Warismi yang merupakan penemu angka nol. Demikian juga dari bidang ilmu agama, ilmu filsafat, ilmu Islam, dan ilmu tasawuf yang juga melahirkan tokoh-tokoh di bidang ilmu masing-masing. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, kesejahteraan umat sangat terjamin karena pada masa inilah puncak dari kejayaan Bani Abbasiyah. Pembangunan dilakukan di mana-mana, baik pembangunan rumah sakit, irigasi, dan pemandian umum. Namun di akhir pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah, Islam mengalami keterpurukan yang sangat parah. Hal itu disebabkan dari serangan tentara Mongol yang telah menghancurkan pusat peradaban umat Islam di Baghdad dan penghancuran pusat ilmu pengetahuan yang baik, yaitu Baitul Hikmah yang berisi buku karangan pakar ilmu umat Islam yang tak ternilai harganya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.